Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam pertemuan ini, DEN melaporkan hasil survei independen program makan bergizi gratis sejak tahun 2025 yang menunjukkan dampak positif tidak hanya pada pemenuhan gizi anak Indonesia, namun juga pada pertumbuhan UMKM serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah. Luhut juga menjelaskan bahwa survei dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat umum. Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden detail. Sementara itu, Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan bahwa survei dibiayai mandiri oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksananya sehingga jadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi, namun juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. Dan juga mencatat sekitar 65% UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan hanya mengalami 3% margin of error. Karenanya, Luhut menekankan program MBG tidak boleh dipandang sebelah mata dan tata kelolanya perlu ditingkatkan. Saya kira program MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir
tinggal tadi kita tata dengan baik. Hasil survei ini menjadi salah satu evaluasi besar untuk memastikan program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Endro Pakpahan, Yudi Rahman, Daai TV.